Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang inovasi dan kreativitas. Nah, inovasi dan kreativitas itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Seringnya banyak kesuksesan yang didapat oleh pebisnis di awal dengan kreativitasnya menemukan inovasi pengembangan produk bisnisnya. Daya kreativitas tersebut selayaknya dilandasi dengan cara berpikir yang maju, ide baru, dan berbeda dibandingkan produk-produk yang sudah ada. Jika pebisnis mampu memaksimalkan kreativitas untuk melahirkan sebuah inovasi, maka bisnis yang dikelola akan mampu pula tampil berbeda dibanding dengan bisnis serupa lainnya. Di sini kita lihat tentang pengertian ya atau definisi dari kreativitas. Sebenarnya dari definisi kreativitas itu sangat luas dan memiliki banyak spektrum dan sesuai dengan konteks. Nah, kajian tentang kreativitas banyak dilakukan dalam bidang psikologi kognitif yang berawal pada tahun 1950. Bagaimana proses seseorang itu menjadi lebih kreatif. Nah, kreativitas merupakan unsur yang paling penting untuk menghasilkan inovasi. Tanpa adanya kreativitas, tidak akan ada inovasi. Nah, ruang lingkup dari kreativitas itu bisa dari secara personal, bisa secara kelompok, maupun secara organisasi. Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberikan definisi bahwa inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Nah, seringnya orang keliru memahami arti kreativitas dan inovatif. Dua hal ini cukup berbeda walau saling berkaitan. Nah, kalau dilihat dari arti kreativitas itu adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru, untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Sedangkan inovasi itu adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperkaya kehidupan orang-orang. Jadi kreatif adalah sifat yang selalu mencari cara-cara baru. Sedangkan inovatif adalah sifat yang menerapkan solusi kreatif. Nah, kreatif tetapi tidak inovatif menjadi sia-sia karena ide hanya sebatas pemikiran tanpa ada tindakan yang nyata. Di sini kita lihat menurut Graham Wallace dalam bukunya The Art of Talk yang menyatakan bahwa sebelum terciptanya sebuah inovasi, ada proses kreatif yang harus dilakukan. Nah, apa saja itu prosesnya? Yang pertama ada tahap persiapan. Ya, tahap ini adalah mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi, mempelajari pola berpikir orang lain, dan bertanya kepada orang lain. Kemudian masuk ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu tahap inkubasi. Nah, pada tahap ini pengumpulan informasi dihentikan dulu. Jadi individu melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut. Nah, masalah tersebut diendapkan, ya difikirkan dulu. Kemudian masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu tahap iluminasi. Nah, tahap iluminasi itu merupakan tahap munculnya inspirasi atau gagasan baru. Ya.
Setelah itu masuk ke tahap keempat. Tahap yang keempat adalah tahap verifikasi. Jadi tahap verifikasi ini adalah tahap pengujian ide atau kreasi baru terhadap realitas. Di sini diperlukan pemikiran yang meliputi proses divergensi atau pemikiran kreatif dan proses konvergensi atau pemikiran kritis. Jadi para pebisnis ini dituntut untuk terus mengembangkan kreativitas, berinovasi. Nah, di sini kita lihat adanya penyebab rendahnya inovasi. Kenapa inovasi itu menjadi lebih rendah? Ya, penyebab pertamanya itu karena terbatasnya jumlah peneliti atau saintis dalam sektor industri. Kemudian penyebab yang kedua, ada persoalan dalam mematenkan inovasi dan teknologi tersebut. Yang ketiga, lemah kerjasama antar sektor industri dengan pendidikan tinggi. Kemudian penyebab rendahnya inovasi bisa dari rendahnya kualitas pendidikan teknologi dan juga bisa dari tidak mampu memberikan stimulus untuk mendukung bisnis menjadi lebih startup. Nah, di sini kita lihat ada 3 komponen kreativitas individu yang mendorong inovasi dan faktor lingkungan. Jadi, kreativitas itu diperkuat oleh lingkungan eksternal, ya. Lingkungan eksternal itu seperti keluarga, masyarakat, undang-undang, peraturan, dan lain-lain. Nah, jika dibuat ranking dari faktor mendukung lahirnya inovasi dan kreativitas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan faktor yang paling berperan dalam menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas, terutama intrinsic motivation yang melahirkan keputusan untuk menjadi lebih kreatif. Nah, kenapa sih harus terus mengembangkan kreativitas dan harus selalu berinovasi untuk para pebisnis? Nah, ini alasannya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produk. Jadi, inovasi pada sebuah produk itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensinya. Barang yang mengalami inovasi akan dapat melakukan tugasnya dengan tepat sasaran tanpa perlu membuang waktu lebih lama. Kemudian yang kedua, sebagai pembeda atau ciri khas bisnis. Nah, jadi salah satu tujuan utama dari inovasi ini adalah melakukan atau menciptakan sesuatu yang berbeda dari para kompetitor di bidang yang sama. Nah, jika ingin berinovasi pada produk, maka kembangkan produk itu hingga memiliki keunggulan atau spesifikasi khusus yang tidak ada di pasaran lainnya. Dengan begitu, suatu bisnis bisa memiliki perbedaan atau ciri khas tersendiri, baik dalam hal produk maupun identitas. Nah, contohnya untuk membeda ciri khas suatu bisnis itu seperti kue brownies ya. Bila biasanya kue brownies itu menggunakan bahan baku standar yaitu tepung terigu, maka kali ini kita bisa membuat inovasi yang lain, menciptakan kue brownies dengan bahan baku wortel atau ubi atau bahan-bahan kreatif lainnya sehingga adanya perbedaan produk yang kita keluarkan. Yang ketiga, menarik lebih banyak konsumen. Jadi setelah melakukan inovasi dalam bisnis, nantinya berpeluang besar untuk menarik banyak konsumen lebih banyak dari yang sebelumnya. Nah, konsumen memang menyukai hal-hal yang baru dan cenderung lebih unik dan memang mereka sukai gitu ya. Contoh untuk menarik lebih banyak konsumen ini seperti alat tulis misalnya ya, pulpen berwarna-warni dengan bentuk yang menarik akan lebih disukai oleh konsumen daripada pulpen dengan model standar. Misalnya bidang pasarnya itu untuk anak-anak. Nah, kalau untuk anak-anak pasti yang ada karakter ya.
Jadi tidak hanya pulpen yang standar saja yang akan mereka gunakan. Jadi pulpen yang ada gambar unicorn misalnya mungkin atau LOL itu akan menjadi lebih menarik dibanding dengan pulpen yang standar. Yang keempat itu menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Nah, tujuan lain inovasi dalam bisnis adalah untuk menciptakan pasar baru di masyarakat. Produk yang diberi inovasi memberikan fitur dan perkembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, inovasi tidak selamanya memberikan perkembangan, tetapi kadang juga melakukan pengurangan fitur. Ya, contohnya produk telepon pintar, ya, smartphone. Beberapa fitur seperti kualitas kamera ataupun kapasitas memori itu dikurangi sehingga hadirlah sebuah produk baru dengan harga yang lebih murah. Ya, sesuai dengan kegunaannya nanti. Jadi produk baru ini nantinya akan menciptakan pasar baru yang mengincar harga yang lebih murah dengan produk yang tidak jauh berbeda kualitasnya. Jadi dikurangi mungkin kapasitas memori atau kualitas kamera bagi yang ingin mencari handphone dengan harga yang terjangkau. Nah, inti dari semuanya itu adalah sebagai pebisnis, kita itu memang harus sepatutnya selalu tahu dan paham apa yang sedang terjadi di pasar, agar bisa menentukan kreativitas dan inovasi apa yang cocok untuk bisnis kita nanti dalam upaya untuk terus mampu memenuhi kebutuhan pasar. Nah, di sini dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa kreativitas dan inovasi dua hal yang saling berkaitan. Kreativitas akan menghasilkan inovasi. Sebagai salah satu faktor produksi dalam perekonomian saat ini, maka pengembangan inovasi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan inovasi individu dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan dan kondisi yang kondusif dari lingkungan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sosial dan budaya. Jadi, sampai di sini perkuliahan kita mengenai inovasi dan kreativitas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.